Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan khususnya bagi warga tani muda, semangat selalu. Sobat ITM dimanapun kalian berada, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas berkenannya Sobat ITM untuk subscribe dan like channel YouTube ini. Semoga channel ini bermanfaat bagi sobat semua, dan kami pun ke depan akan membuat video-video yang lebih interaktif mengenai konten edukasi di bidang agro. Nah Sobat ITM, video kali ini kita akan bersama membahas tentang pembuatan media tanam yang dilakukan teman-teman ITM ini. Nah pada kesempatan kali ini teman-teman ITM berada di salah satu lahan milik rekan ITM. Saat ini teman-teman ITM sedang membuat media tanam di dalam polybag sebagai media tanam melon di dalam greenhouse milik ITM. Nah bisa dilihat teman-teman Taruna Mandiri, saat ini rekan-rekan ITM tengah melakukan proses pencampuran bahan-bahan untuk dimasukkan ke dalam polybag yang sebelumnya ini sudah kita siapkan sebelum hari ini. Dan untuk bahan yang kita siapkan sebagai berikut ya teman-teman Taruna Mandiri. Yang pertama adalah tanah. Tanah ini menjadi bahan yang pokok dalam pembuatan media tanam. Yang dilakukan teman-teman ITM ini menggunakan tanah yang di bawah bambu dan dicampur dengan tanah biasa. Tanah bawah bambu yang dipakai rekan ITM ini yang berwarna coklat, lapisan atas kurang lebih 10 cm. Dan tanah ini sudah kita cari sebelumnya, sehingga saat ini hanya tinggal mencampurkan saja ya teman-teman Taruna Mandiri. Nah jadi sebelum pencampuran hari ini kita sudah mencari bahan-bahannya terlebih dahulu, menyediakan bahan-bahan yang bisa kita cari terlebih dahulu di sekitaran kita. Nah mungkin di daerah teman-teman Taruna Mandiri juga banyak sekali tanah-tanah yang berada di bawah bambu, dan itu bisa juga untuk campuran tanah biasa di pembuatan media tanam melon. Lalu yang kedua adalah kohe yang sudah terfermentasi. Nah karena ITM sudah membuat kohe fermentasi sebelumnya, jadi untuk pembuatan media tanam ini kami tidak perlu lagi untuk membuat atau membeli kohe yang terfermentasi, sehingga ini juga memudahkan kita dalam membuat media tanam ini. Dan ini juga bisa dilakukan teman-teman yang ingin mencoba untuk fermentasi kohe terlebih dahulu. Yang ketiga adalah dolomit. Nah bahan yang selanjutnya adalah dolomit. Ini kita bisa dapatkan di toko pertanian terdekat kita ya rekan-rekan Taruna Mandiri. Lalu yang keempat adalah serasah. Nah serasah ini adalah dedaunan kering yang sudah kita siapkan jauh-jauh hari untuk media tanam ini. Mungkin teman-teman Taruna Mandiri bisa beberapa bahan untuk media tanam ini bisa mencari terlebih dahulu. Lalu yang kelima adalah sabut kelapa.
Lalu yang keenam adalah rontokan arang. Disarankan menggunakan rontokan arang yang lembut ya teman-teman taruna mandiri. Lalu untuk yang ketujuh adalah zeolit dan yang ke-8 adalah trichoderma. Nah, sebelum itu teman-teman taruna mandiri mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya sebelum dimasukkan ke dalam polybag, sehingga bahan-bahan yang sudah disiapkan sebelum dimasukkan ke dalam polybag sudah tersedia terlebih dahulu. Nah, dari bahan-bahan itu kita aduk sebelum kita masukkan ke dalam polybag ya teman-teman. Untuk perbandingannya adalah 2:1, 2 tanah dan 1 adalah untuk komponen-komponen lainnya yang sudah kami sampaikan tadi. Namun bagi serasa, sabut kelapa tidak diaduk menjadi satu ya rekan-rekan. Namun serasa dan sabut kelapa ini langsung dimasukkan ke dalam polybag terlebih dahulu sebagai lapisan paling bawah. Nah, terus kenapa perlu campuran bahan-bahan itu? Agar pupuk dasar untuk pertumbuhan bibit tercukupi dan berimbang, atau unsur NPK-nya agar seimbang untuk fase vegetatif. Fase vegetatif adalah awal pertumbuhan tanaman, mulai dari perkecambahan benih sampai primordia bunga, pembentukan malai. Pada fase ini benih akan menyerap air di dalam lingkungan karena perbedaan kadar air antara benih dan lingkungan. Masa dormansi akan pecah ditandai dengan kemunculan radikula dan plumul. Nah, selain itu juga kocor pertama kali kita menggunakan pupuk pembenah tanah yang mengandung bakteri pengurai unsur N, P, dan K dari bahan organik. Kebutuhan nilai TDS dalam kocor pertama pupuk pembenah tanah cukup 500 sampai 600 ppm. Setelah dikocor dengan pupuk cair pembenah tanah ini, maka dibutuhkan kurang lebih 1 minggu baru media bisa ditanami. Nah, dalam pembuatan media ini kita berada di area greenhouse yang saat ini sudah ada melonnya teman-teman. Dan nanti untuk medianya akan kita ganti menggunakan komposisi ini. Selain itu juga lahan yang untuk pembuatan media ini nanti akan kita tanami juga teman-teman. Dan nanti bagaimana prosesnya akan kita sampaikan di next video. Nah, mungkin dari teman-teman taruna mandiri sudah ada yang pernah membuat media tanam untuk melon di rumah. Bisa saling berbagi informasi di kolom komentar ya teman-teman, agar kita bisa belajar bersama. Bagi teman-teman yang suka video ini, silahkan share dan jangan lupa tinggalkan komentar dan like-nya ya teman-teman taruna mandiri. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Mari kita bangun
channel ini bersama-sama. Mungkin itu dulu dari kita terkait pembuatan media tanam untuk melon di dalam greenhouse. Cukup sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.